Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat sehingga kita dapat menghadiri acara penguatan data isian akreditasi SMK di Region 1 dan di Region 2. Kita akan beranjak ke acara yang pertama adalah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua peserta dimohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, tetap berdiri, dilanjutkan dengan Mars SMK dengan penuh semangat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.
Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, kita ke acara yang selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Farid Prasetyo Adi, SPD. Pada silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Dr. Insinyur M. Bakhrun MM. Yang terhormat Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Direktorat SMK Ibu Krismi Wijayanti SE MBA. Yang terhormat Wakil Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Ibu Pipin Dwi Nugraheni SE. Yang terhormat Wakil Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Bapak Muhammad Herdiga STMIKOM. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta dari Panitia Kegiatan Penguatan Data Isian Akreditasi SMK tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan yang baik ini. Bapak Direktur yang kami hormati, dalam kesempatan ini perkenankan kami melaporkan secara singkat pelaksanaan kegiatan penguatan data isian akreditasi SMK tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini merupakan upaya penguatan data isian akreditasi SMK yang bertujuan untuk memberikan informasi sebagai berikut. Memberikan informasi tentang kebijakan akreditasi SMK dengan perubahan paradigma dalam penilaian akreditasi, memberikan informasi tentang mekanisme penilaian akreditasi, memberikan informasi tentang mekanisme visitasi daring, serta untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan sekolah dalam pengisian instrumen penilaian. Kedua, sumber untuk kegiatan ini berasal dari Badan Akreditasi Nasional dan dari Direktorat SMK. Ketiga, kegiatan ini diselenggarakan secara daring atau secara daring dan online, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Keempat, kegiatan ini diselenggarakan di dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Untuk Region 1 berada di Mercure, Tangerang BSD City, sedangkan untuk Region 2 berada di Hotel Atria Gading Serpong. Kegiatan pada Region 1 dan Region 2 diselenggarakan selama 3 hari, dari hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober tahun 2020. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 279 SMK dengan rincian sebagai berikut. Peserta pada Region 1 sebanyak 141 SMK, 28 SMK mengikuti secara luring, dan 113 SMK mengikuti secara daring. Peserta pada Region 2 sebanyak 138 SMK, 29 SMK mengikuti secara luring, dan 109 SMK mengikuti secara daring. Peserta pada kegiatan ini merupakan wakil kurikulum dan operator sekolah terpilih. Bapak Direktur yang hadirin yang kami hormati, akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir memenuhi undangan kami. Permohonan maaf kami sampaikan apabila dalam penyelenggaraan masih terdapat beberapa kekurangan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Direktur untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan penguatan data isian akreditasi SMK tahun 2020 secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu arahan sekaligus pembukaan oleh Bapak Direktur SMK kepada Pak Direktur, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Krismi dan teman-teman Direktorat SMK, khususnya bidang program dan evaluasi, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis akreditasi dari berapa tadi, 120-an ya.
Pertama kali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada sore hari ini. Kita semua mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, aman, dan selalu bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena saat ini aman dan sehat itu menjadi utama bagi kita semua. Jadi meskipun ada yang sekarang datang secara tatap muka, kita memang juga harus sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ada. Maka ini terpaksa dibagi menjadi dua, kelihatannya sangat resmi, dua hotel yang sama-sama di Jakarta, sebenarnya untuk menghindari tadi, biar tidak begitu banyak dalam satu ruangan. Dan juga beberapa Bapak Ibu yang saat ini tidak bisa hadir, bisa dengan daring, ya nggak apa-apa juga. Yang penting adalah materi itu harapan kami baik yang daring maupun yang luring pengetahuannya sama. Jangan sampai yang daring kemudian nanti pada saat kemudian sambil tiduran gitu, kalau nggak sambil jalan-jalan. Ya, saya berharap tidak seperti itu karena ini sangat penting buat sekolah dan Bapak Ibu. Mestinya ya semuanya saja ya. Mestinya semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini sebenarnya kan barusan tadi saya juga ngikut pembukaan lomba kompetensi siswa nasional sekolah Bapak Ibu, mungkin juga ada yang ikut ya. Baru kali ini juga LKS dilakukan secara daring, yang awalnya sudah dipersiapkan sejak awal. Namun demikian dengan berbagai macam keterbatasan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Maksud saya bahwa dalam kondisi apapun, kita mencoba, kita lakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, pada saat kita bicara akreditasi, konten akreditasi mungkin saya tidak begitu banyak menyinggung, karena besok biar dari Ban SM yang menyampaikan itu, karena biar lebih jelas dari Ban SM penyampaian tentang data-data yang dibutuhkan oleh akreditasi. Kecenderungan ke depan bahwa dengan adanya penyederhanaan kurikulum dan lain-lain, bahwa proses akreditasi kelihatannya juga akan sedikit berubah nantinya. Saat ini juga sudah berubah. Perkembangannya sangat luar biasa dengan adanya Inpres nomor 9 tahun 2016, kemudian kepengurusan Ban SM yang kemarin, ya Bapak Ibu di sekolah mungkin juga sangat memperhatikan. Sebelum tahun 2015 itu kelihatannya ada 185 item. Ya, yang item itu semuanya adalah dalam bentuk administrasi, yang pernah diakreditasi. Mungkin waktu itu melihat apa sih bukti fisiknya, kadang-kadang sebenarnya kalau saya katakan sama-sama nggak tahu. Karena pernah saya ngetes sebagai asesor itu, saya tanya kalau seperti ini buktinya apa gitu. Yang penting ada tulisan di atas itu. Jadi kadang-kadang waktu itu ya, waktu dengan 185 item, yang waktu itu SKL itu sekitar ada 33 item, ya. Ini semuanya dalam bentuk administratif. Kemudian turun lagi menjadi 115, kalau nggak salah 130 gitu. 135 item. Dan sekarang saya nggak tahu berapa, tapi waktu itu kami menyarankan kalau bisa jangan lebih dari 100 lah item itu. Sehingga kira-kira yang lebih pokok. Kemudian waktu itu saya minta mestinya bahwa bobot yang paling besar adalah standar kompetensi lulusan. Yang dalam hal itu adalah kalau serapannya itu tinggi, sekolah itu ya kalau serapannya sampai 80%, kok dilihat yang lain-lain sudahlah itu akreditasi A lah gitu. Yang lainnya itu nyusul gitu. Jangan sampai akreditasi A, tetapi juga lulusannya itu serapannya hanya 40-30% gitu.
Ya, kalau serapannya itu kata 80, 70, 80 apalagi sampai 90 gitu. Itu sebenarnya kan ya kualitas SMK mestinya kan diukur dari itu gitu. Nah, kelihatannya akreditasi saat ini juga sudah mulai ke sana. Namun demikian kebijakan ke depan nanti dari berbagai macam sistem penjaminan mutu, yang salah satunya penjaminan mutu internal itu dengan adanya akreditasi. Penjaminan mutu internal itu kan dengan self assessment dari Bapak dan Ibu semuanya, dan juga nanti akan ada scorecard. Scorecard itu nanti akan dikeluarkan scorecard tiap provinsi sehingga kualitas pendidikan SMK di tingkat provinsi dan juga nanti scorecard di sekolah itu. Nah, scorecard di tingkat nasional dan tingkat provinsi kelihatannya semua data tidak harus diambil dari akreditasi, tetapi nanti bisa diambil dari Bappenas, dari Dapodik, dari lain-lain untuk melihat peta mutu pendidikan SMK ini. Jadi ini yang akan dikembangkan ke sana. Kemudian juga pasti kita akan bicara tentang pada saat kita bicara akreditasi, ya kita akan bicara tentang kalau SMK berarti bicara tentang link and match. Kalau kita bicara nanti standar proses, standar isi kurikulum, apakah kurikulumnya sudah disusun bersama-sama dengan industri, maka kita akan bicara tentang link and match. Sehingga kaitannya sangat besar sekali, kita bicara tentang link and match, tentang kerja sama industri. Link and match itu intinya di dalamnya pasti ada kerja sama industri, itu menjadi faktor utama. SMK yang baik, SMK yang berkembang, SMK yang penuh dengan tantangan, pasti dia akan selalu mencari partner, akan mencari kerjasama ya, dengan dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja, dengan edukanya. Nah, apakah ini nanti juga sudah berlangsung? Saya nggak tahu persis instrumen yang sekarang, tapi mestinya juga sudah ada di dalamnya. Hanya ke depan ini akan kita coba kita perbaiki. Eduka yang di dalamnya tidak harus industri yang sangat besar, tetapi industri yang menerapkan prosedur dan standar yang sesuai dengan industri. Meskipun kecil, tapi menerapkan prosedur dan standar. Kalau itu pertanian, bisa jadi adalah kelompok tani, tapi kelompok tani maju. Misalnya ini, itu adalah juga merupakan eduka, industri, dunia kerja maupun dunia usaha yang bisa dikembangkan. Jadi tidak harus yang besar, karena kalau besar selalu dikatakan, Pak, hanya sekian industri besar yang ada. Ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan secara bersama-sama. Kemudian juga saya ingin melihat sebenarnya, nggak tahu nanti apakah di akreditasi ini bisa kelihatan apa tidak, bahwa kita mestinya bicara tentang karakter dan budaya kerja. Sehingga sekolah itu karakter dan budaya kerjanya baik apa tidak. Kalau saya datang ke sekolah, saya masuk, itu sebenarnya kalau bicara akreditasi itu, yaitu meskipun itu hanya sepintas saja ya. Jadi kalau saya masuk ke satu sekolah itu, saya masuk itu udah auranya itu udah ketahuan sebenarnya. Kalau di akreditasi mungkin juga tidak beda jauh dengan dilihat utuh itu ya. Ya kalau masuk itu auranya bahwa oh ini sekolah ini dikelola dengan baik. Oh sekolah ini tidak dikelola dengan baik. Kalau hanya administrasi itu akan bisa jadi administrasinya bagus, tapi sekolah secara umum tidak dikelola dengan baik. Ya. Tapi sebenarnya kalau sudah biasa itu masuk ke sekolah itu masuk saja ke halaman, kemudian masuk ke ruang guru, ruang kepala sekolah itu sudah akan ketahuan. Yang pertama pasti masuk itu ya bersih lah gitu. Ya, bersih itu bukan harus baik dan mahal. Ini yang saya kadang-kadang lihat bahwa masuk sekolah itu masuk depannya itu sudah bersih, risik gitu. Ya, kelihatan bahwa sekolah itu dikelola dengan baik. Mudah-mudahan itu sebagai satu indikator yang sebenarnya yaitu kan sense saja sebenarnya untuk menentukan itu nantinya memang dengan indikator-indikator yang ada.
Kemudian yang kedua, mestinya adalah kembali, kalau saya bicara SMK, itu kembali kepada bengkel lab, workshop yang ada di sekolah itu. Sehingga menilai SMK itu ya dari lab, bengkel, dan workshopnya. Kalau saya tidak begitu senang pada saat akreditasi ngukur ruang kelas. Dulu itu sempat. Ruang kelas itu ukurannya mestinya berapa? 7x9 ya. 7x9. Di situ ada ukuran 7x7. Itu nilainya kalau rendah gitu. Kalau menurut saya, kalau saya suruh nilai enggak. Kan tidak sesuai dengan standar, Pak. Ya tergantung. Kalau ternyata SMK itu siswanya hanya selalu 25, kalau 25 kan hanya 70, 40 hanya 50, 7x7 kan 49 gitu. Nah kadang-kadang tapi kalau asesor itu hanya berpatokan bahwa pokoknya ukuran kelas itu ya 7x9 berarti kan 72 kan gitu ya. Mestinya kan enggak, karena kan banyak, ini saya enggak tahu, mungkin banyak sekolah swasta juga. Sekolah swasta itu kan kadang-kadang jumlah siswanya kan katakanlah 50. Kalau 50 itu kan dibagi 2 kelas, 2 rombel. Ya, kan enggak boleh 50 dalam 1 rombel, kan harus 2 rombel. Kalau 2 rombel berarti kan 25, Pak. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau saya tidak perlu, tetapi bahwa bengkelnya sebenarnya seperti apa, workshopnya seperti apa, bersih apa tidak, tertangani dengan baik apa tidak, ada perawat. Nah, disitulah sebenarnya saya akan berbicara tentang karakter. Karakter itu tidak sekedar disampaikan, tidak sekedar diucapkan bahwa kamu harus jujur, kamu harus bersih, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab. Tidak bisa dengan hanya itu saja. Maka karakter dan budaya kerja itu kalau sudah timbul ke karakter dan timbul ke budaya kerja, itu budaya itu pasti secara terus-menerus dilakukan. Maka pembentukan tadi, kalau kaitannya dengan akreditasi, fisik yang ada, sarana prasarana yang ada, dengan yang lain, apa yang baik, ada tempat untuk jalan, ini tempat untuk jalan mobil dan lain-lain, ada batas-batas yang ada di situ. Begitu juga ada ruang untuk kerja, ada ruang untuk jalan. Kalau di dalam workshop dan lab, itu adalah membentuk budaya kerja anak pada saat nanti di industri. Ya, pada saat nanti di industri. Maka itulah sebenarnya ya kita akan bicara tentang budaya kerja dan budaya dan karakter yang ada. Termasuk bahwa anak ini biasa bolos apa tidak. Sekolah mempunyai rekod apa tidak. Ah, penilaiannya adalah ke sana. Anak ini, sekolah ini sering tawuran apa tidak. Sekolah ini sering ikut-ikutan dan lain-lain. Apakah boleh dan tidak boleh? Saya tidak mengatakan boleh dan tidak boleh, tetapi bahwa proses pembinaan yang ada di dalamnya itu adalah kita harus mendidik anak kita bagaimana menciptakan, bagaimana anak-anak kita ini mempunyai karakter dan budaya kerja, bertanggung jawab apa yang sudah disampaikan itu. Maka saya termasuk menghimbau Bapak dan Ibu semuanya, anak-anak kita dalam rangka sekarang belajar di rumah, ya mudah-mudahan sebulan penuh ini anak-anak kita belajar di rumah saja dululah gitu, dengan pengawasan Bapak dan Ibu semuanya, sehingga suasana akan relatif kondusif apa yang kita lakukan, sehingga disitulah sebenarnya ketahuan nanti sekolah ini sebenarnya sekolah yang memang menjadi harapan bagi siswanya. Kalau menjadi siswanya kemudian dikelola dengan baik, ini juga menurut secara administrasi, akreditasi mungkin juga tertata dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara saat ini kan Pak keliling ke beberapa sekolah, ternyata anak tidak masuk sama sekali juga ada plus minus yang ada.
Yang jelas bengkel lab ya di sekolah, nggak tahu sekolah Bapak Ibu mungkin enggak, tapi saya lihat beberapa sekolah sangat kotor sekali. Ya bengkelnya, labnya itu kalau di fisik diakreditasi secara fisik menurut saya sudah nggak masuk. Kalau saya yang menilai ya, mudah-mudahan yang menilai kan, saya kan tidak menilai. Kalau saya yang menilai nggak masuk. Padahal bukan itu jelek dan lain-lain, tapi memang karena tidak dipelihara dengan baik. Maka saya juga nitip, sekaligus ini akreditasi dan lain-lain, saya nitip bahwa peliharalah alat-alat yang ada di bengkel, di lab itu dengan baik, meskipun mungkin beberapa daerah anak belum boleh melakukan praktek. Meskipun secara SKB kan sudah boleh, tapi mungkin Satgas masing-masing itu belum memperbolehkan. Tapi tolong itu dipelihara dengan baik. Ya, saya kemarin keliling di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, ya karakteristiknya berbeda. Lampung, ya karakteristiknya berbeda. Ada yang tetap bagus. Ya, secara umum sekolah swasta bagus. Nah, mudah-mudahan sekolah swasta yang ikut ini juga bagus. Secara umum ya. Ya, karena apa? Sekolah swasta beberapa masuk. Karena sekolah swasta kalau nggak masuk nggak bisa narik SPP kan gitu ya. Tapi kan sekolahnya jadi bagus secara umum saya katakan ya. Mungkin ada yang kurang baik, mungkin ada. Yang negeri yang bagus ada juga. Bukan berarti ini ya. Tapi saya berpesan benar ini karena saya kemarin ya agak kaget juga, sedikit agak kecewa gitu. Karena apa? Itu tadi, saya paham bahwa ini semua kita dalam kondisi yang pandemi dan lain-lain. Tapi maksud saya bahwa alat-alat yang sudah kita adakan dengan biaya yang mahal itu, kalau tidak dipelihara dengan baik, kemudian karatan dan lain-lain, ini kan akan rusak nanti kalau dipakai. Mestinya guru kan tetap harus datang ke situ mungkin dengan tenaga teknisi. Kalau kemarin Pak nggak ada teknisi, yang pakai yang tenaga lain lah. Karena apa? Harapan saya kan dana BOS kan tidak untuk praktek juga saat ini. Kalau untuk bayar bersih-bersih masa nggak ada. Kan 7 bulan kan nggak praktek kan? Berarti kan nggak ada bahan praktek untuk itu. Yang dana BOS awalnya adalah sebagian besar untuk dana praktek. Meskipun saya yakin untuk penanggulangan yang lain juga ada. Maksud saya bahwa kita bicara tentang akreditasi, kita bicara tentang performance sebenarnya. Kan gitu Pak. Yang dinilai itu kan performan Pak. Dalam akreditasi itu yang dinilai kan performan. Nah, performan itulah bisa performan dalam bentuk fisik maupun performan bukan dalam bentuk fisik. Ya, dalam bentuk fisik ya tadi kalau kita lihat langsung bahwa itu terkelola dengan baik. Yang non fisik berarti kan yang agak sulit kita sulap itu adalah serapan lulusan. Enggak bisa Pak. Kita mau menyulap lulusan kita terserap tahu-tahu 90%. Itu kita enggak, kan data saja yang bicara yang ada di situ. Ya, jadi ini data-data seperti ini menurut saya hal yang sangat bagus. Ya, mudah-mudahan proses pendataan besok juga disampaikan oleh bapak-bapak dari Ban SM ya. Mungkin akreditasinya juga online kali ya. Karena sekarang kan semuanya mulai online yang dilakukan, tetapi pasti kan harus ada witness, ada pembuktian ya, ada witness, ada pembuktian. Pembuktian itu bisa disorot, bisa ini. Jadi tidak harus hadir. Pada saat sampling kemudian suruh menunjukkan kan bisa difoto sekarang ini. Ya, sebenarnya segala macam sekarang bisa lah dilakukan itu dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira ini sedikit dari saya. Selamat untuk workshop Bintek ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami membantu saja kegiatan dari Ban SM karena kami akan membina sekolah ya bersama-sama, siapkan dengan baik. Harapan kami adalah sekolah-sekolah itu ya akreditasinya baik gitu. Ya, akreditasi harapan kami seperti itu. Kalau kita sudah membantu Bapak Ibu, saya berharap juga seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Ya, tapi nggak usah mengada-ada. Saya termasuk orang yang pengen biasa saja kok. Tidak usah ngada-ngada. Adanya itu ya sudah. Yang sulit disulap itu adalah serapan lulusan. Itu kan ya sulit juga kan.
adanya kan itu. Dan tahun ini saya yakin relatif agak sulit karena masa seperti ini. Kita semua paham. Saya katakan 20-30% lulusan yang sekarang bisa bekerja itu sudah sangat bagus sekali. Kemarin saya bilang begitu, ternyata di Jawa Timur ada Pak. Dia sudah 30% memasarkan lulusannya itu. Ya, itu menurut saya hal yang saya apresiasi sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Sekian dari kami, atas izin Bapak dan Ibu semuanya, marilah kegiatan kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur atas pembukaan serta arahannya. Selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan dan dipimpin oleh Pak Rafiuddin Safa. Kepada kami, persilahkan. Saya hormati yang diberikan Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat izin dan ridho-Mu, kami pada saat ini dapat melaksanakan kegiatan data isian akreditasi atau DIA SMK. Untuk itu ya Allah, kiranya berkahi dan ridholah kegiatan yang kami laksanakan ini. Catatlah sebagai amal ibadah bagi kami. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahu islami. Allahumma a'inhum ala qiyami bimahamihim kama umartuhum ya rabbal alamin. Allahumma a'id anhum bita'ata su'i wal mufsidin wa qarib ilaihim ahlal khair wan nasikhin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyata fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatal intal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian acara sudah ditutup dengan doa. Selanjutnya kami buka diskusi dan tanya jawab dengan Bapak Direktur. Silahkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi, baik yang ada di sini, yang ada di daring,
Di Region 1 maupun yang ada di Region 2. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk yang ada di ruangan ini. Boleh diangkat tangan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin diskusikan atau ditanyakan. Ada? Belum? Belum. Baik, ke Region 2 yang ingin didiskusikan atau ditanyakan di Region 2 silakan. Baik, Mas Dadan. Ya, Dari silakan. Regional 2 ada yang ingin bertanya dengan Pak Direktur. Mohon waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Risman, asal sekolah SMK Bina Teknologi Alpata, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Yang ingin saya tanyakan yaitu ketika kemarin saya buka link Cydia ataupun Cispena, tetapi di situ masih masih 8 standar dan di situ 135 poin ya kalau nggak salah. Itu belum diupdate apa gimana? Karena kita juga sangat kebingungan ketika kita dikasih yang baru 4 komponen, sedangkan di Cispena ataupun Cydia itu masih memakai 8 standar, Pak. Nah, yang selanjutnya, pertanyaan kedua, ketika kepala sekolah yang tidak mempunyai NUKS misalkan, itu bisa melanjutkan akreditasi atau tidak? Itu pertanyaan yang kedua. Yang tadi pertanyaan yang pertama, di Cispena ataupun Cydia itu masih 8 standar. Dan yang kedua, ketika kepala sekolah belum mempunyai NUKS, itu bisa melanjutkan akreditasinya ataupun tidak. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi Pak Direktur? Atau langsung? Mohon izin. Langsung aja ya. Oh iya. Oke. Langsung dulu Pak Wisnu. Ya, Monggo. langsung kelihatannya saya juga tidak bisa jawab ini. Ya, pertama kan kaitannya dengan standar dan lain-lain itu kan mesti nanti jadi besok tolong ditanyakan ya. Daripada saya jawab nanti beda dengan yang besok disampaikan, kan yang punya kewenangan kami ini hanya membantu untuk itu. Jadi takutnya beda dengan yang disampaikan oleh Ban SM. Ya, standar yang ada. Kemudian yang sama nanti yang memutuskan oleh Ban SM saja, karena berdasarkan Permendikbud kan sampai akhir tahun ini ya, semua harus mempunyai NUKS nomor unik kepala sekolah ya. Ya, itu kan sebagai Permendikbud, tapi secara nasional dari sekitar 200.000 sekolah itu berarti kan sekitar 240-an ribu kepala sekolah juga ya. Itu yang punya NUKS kan baru sekitar 50-an ribu ternyata. Ya pasti itu akan menjadi pertimbangan. Tapi saya tidak memutuskan boleh apa tidak. Itu yang memutuskan adalah tim dari Ban SM. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kepala sekolah yang tidak mempunyai NUKS itu masih sangat banyak. Ya kalau itu diberlakukan kok bayangan saya itu kan banyak nanti kepala sekolah yang akhirnya mau lain-lain. Ya. Jawaban saya sementara itu. Ya, meskipun memang ini tidak jawab dari pertanyaan karena nanti biar dari Ban SM yang menjawab karena kan proses akreditasinya di Ban SM. Saya hanya menginformasikan saja dari sekian ratus sekitar 200 ribuan sekolah. Berarti kan setiap sekolah itu ada kepala sekolahnya. Nah, yang saat ini mempunyai NUKS kalau nggak salah sekitar 50-an ribu. Ya. Hanya itu aja jawaban saya. Makasih Pak dari Sukabumi. Masih ada? Mohon izin, Regional 2 masih dibolehkan?
Ya, silakan Pak Wisnu. Barangkali ada yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Andi Kusnadi dari SMK Muslim Cendekia, Sukabumi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan bertatap muka, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan. Ada yang ingin saya tanyakan pada Bapak Direktur, yaitu mengenai ketika pelaksanaan dia ataupun ketika dia itu kan ada pengisian data dia itu secara online. Nah, maka yang saya ingin tanyakan itu karena memang di lokasi saya itu lumayan agak sedikit jauh juga mengenai masalah itu. Ketika pengisian data dia itu kan harus online, maka kalau seandainya pengisiannya itu offline ataupun secara tidak langsung, kira-kira mungkin dengan sekedar pengajuan saja, kira-kira untuk nanti ke depannya ataupun untuk mempermudah terutama untuk pengisian dia, bisa enggak pengisiannya itu secara offline. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah Pak? Cukup Pak, silakan. Ya, makasih Pak. Ini dari Sukabumi lagi nih. Ya, SMK Sukabumi. Mudah-mudahan sebelum selesai kegiatan sudah dijelaskan secara gamblang nanti Pak. Nggak usah saya jelaskan sekarang lah. Ya, itu kan teknis sekali, jadi saya nggak akan jelaskan secara utuh. Tapi insya Allah sebelum selesai acara besok akan dijelaskan bagaimana ngisi yang offline dan online-nya. Saya kira itu Pak ya. Ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Dadan di Regional 1, silakan. Baik, di Region 2 sudah selesai bertanya. Mungkin ada yang bertanya yang melalui daring ini ya, melalui daring selain di Region 2. Silahkan kita beri kesempatan yang melalui daring selain di Region 2. Mungkin bisa dibantu Mas Ari yang akan bertanya. Ada berapa? Enggak ada, Kang. Tidak ada ya? Ada pertanyaan teknis juga yang mungkin sama besok aja dengan- kita bahas, kita catat dulu. Baik. Ini kan. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya kembali. Nah, untuk sesi tanya jawab atau diskusi ini kita cukupkan Bapak dan Ibu. Ya, Kepada silakan Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir dan Bu Krisni. Boleh meninggalkan podium. Amin.
baik. Habis ini nggak ada narasumber kan? Ya, baik Bapak dan Ibu, acara hari ini untuk pembukaan dicukupkan sekian. Acara selanjutnya dilanjutkan untuk istirahat. Kemudian nanti ada makan malam masih di sini. Kemudian acara untuk paparan materi tempat yang sama tepat pukul 8 gitu ya. WIB. Ya, karena masih ada yang di luar WIB ya. Besok acara tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Bapak dan Ibu untuk acara hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang di daring, untuk besok pagi kita mulai lagi jam 8 ya. Di link yang sesuai di undangan. Lalu untuk absen juga ulang absen lagi setiap harinya Bapak Ibu absen. Lalu untuk Bapak Ibu tadi yang sudah banyak bertanya di kolom chat itu sudah kami catat. Jadi besok akan kita sampaikan kepada tim teknis dari BAN SM. Mohon maaf kalau untuk terkait pertanyaan teknis kurang tepat kayak Pak Direktur yang menjawab. Sekian dari kami, Bapak Ibu boleh leave dari room Zoom sekarang. Lalu kita berjumpa lagi besok pagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.